Hai kawan cerita, ketemu lagi di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara pas kali bah. Hari ini tamunya benar-benar sangat istimewa. Kita kedatangan Bapak Sekretaris Utama BPS Republik Indonesia Pak Atko Mardianto. Selamat datang Bapak di Sumatera Utara. Agak deg-degser sebenarnya Bapaknya. Saya deg-degser, Bapaknya agak nyantai nih. Kita bincang-bincang santai ya Pak ya. Ya. Oke. Gini Pak, kemarin kan Pak Jokowi mengadakan rapat koordinasi nasional ya, Rakornas kemarin betul. kalau nggak salah di Sentul itu, di mana semua pimpinan BPS di pusat maupun sampai level kabupaten kota diundang gitu ya Pak, bersama dengan Forkopimdanya RI gitu ya, Indonesia gitu. Nah, kalau bisa dibilang kalau dari kegiatan itu kita diundang, bisa dibilang nih BPS punya peran penting sebenarnya nih dalam pembangunan nasional gitu ya. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana nih perannya BPS dalam pembangunan nasional itu Pak? Iya, jadi begini kita melihatnya dari sisi BPS ya. Di rapat kemarin di Sentul itu kan temanya atau topiknya kan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Nah, kita tahu dua indikator ini adalah hasil dari BPS. Betul. Jadi pertumbuhan ekonomi maupun inflasi kan yang menghasilkan BPS. Nah, itulah peran BPS dalam pembangunan nasional ini, terutama dalam penyediaan data. Nah, karena pentingnya itu data, makanya salah satunya apresiasi tadi bahwa BPS juga dilibatkan, diundang dalam acara di Sentul gitu. Ya, itu salah satunya. Jadi ya bagaimanapun karena BPS lembaga yang dipercaya dan lembaga independen, ya angkanya atau datanya itulah yang menjadi program dan evaluasi oleh pemerintah, terutama oleh Bapak Presiden gitu. Oke. Terus gini Pak, kalau dari sisi itu kan berarti kita punya peran penting nih. Betul. Nah, untuk meningkatkan peran penting itu ada langkah-langkah lain nggak sih Pak yang dilakukan oleh BPS gitu untuk meningkatkan peran itu? Ya, yang pasti seperti arahan dari Bapak Kepala BPS, terutama di 7 arah perubahan, bahwa kita kaitkan dengan visi bahwa kita harus mendapatkan atau menghasilkan data yang berkualitas. Nah, disitulah untuk langkah-langkah strategis supaya kita bisa menghasilkan data yang semakin berkualitas. Nah, ini banyak macam caranya. Tentunya kita mempelajari proses bisnisnya yang ada selama ini sudah bagus belum. Kemudian semua kelapangannya, kemudian ukurannya dan sebagainya harus kita betul-betul dijalankan sesuai dengan proses bisnis itu. Jadi ya peningkatan itu, kemudian SDM-nya juga harus kita tingkatkan kompetensinya sehingga apa, data yang dihasilkan menjadi semakin berkualitas, semakin baik gitu. Seperti yang kita ketahui juga nih Pak, kan BPS tuh punya undang-undang statistik ya nomor 16 tahun 1997 yang bisa dibilang sebenarnya itu support system atau payung hukumnya kita nih kalau mau mengumpulkan data. Nah, kalau tidak salah dengar nih, itu kan sudah masuk program legislasi nasional tuh ya Pak ya, prolegnas yang bisa dibilang prioritas sebenarnya. Nah, sedang dalam tahap pengajuan rancangan perubahan nih. Nah, bisa kasih bocoran nggak sih Pak? Poin-poin apa sih sebenarnya yang akan direvisi di situ? Iya. Yang pertama bukan salah dengar, memang benar itu pendengarannya. Takutnya pendengarannya salah, nggak salah, masih benar. Ya, jadi kita tahu lah ya undang-undang statistik itu sudah cukup lama karena itu tahun 97, berarti sudah hampir 25 tahun. Jarang ada undang-undang yang bertahan sampai 25 tahun. Jadi ini luar biasa sekali. Sudah 25 tahun tapi masih relevan. Nah, tetapi masih relevan ini sekarang jadi tanda tanya. Ternyata beberapa substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan sekarang. Harus ada perubahan karena perkembangan terutama perkembangan teknologi informasi, kemudian proses bisnis statistik, kemudian lembaga statistiknya sendiri nanti seperti apa. Kemudian sistem statistik nasional itu ke depan mau seperti apa. Nah, itulah yang
paling tidak yang nanti akan jadi perubahan-perubahan di Undang-Undang Statistik yang mudah-mudahan karena tahun ini sudah masuk di prolegnas dan itu prolegnas prioritas. Betul. Artinya itu sudah akan dibahas di DPR dan pemerintah. Jadi 4 tadi paling tidak yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi regulasi yang baru yang telah berubah untuk statistikan di Indonesia ini. Oke. Nah, agak kembali sedikit nih Pak. Tadi kan salah satu langkah strategisnya BPS itu kan dalam meningkatkan perannya kan dari sisi SDM ya Pak ya. Nah, seperti Bapak tadi kan bilang SDM-nya juga harus unggul dan berkualitas nih. Menurut Bapak sudah seperti apa sih langkah yang dilakukan BPS terkait dengan pemenuhan SDM yang unggul tadi Pak? Iya, secara existing ya, dengan setiap tahun ada lulusan dari STS itu sekitar 500 orang. Secara kuantitas dan kualitas sebetulnya sudah nggak kurang. Nggak ada kekurangan lagi ibaratnya untuk memenuhi kegiatan-kegiatan di BPS atau untuk menjawab tantangan-tantangan statistik yang ada di BPS. Hanya mungkin perlu diatur, kompetensi-kompetensi tertentu perlu ditingkatkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Jadi mungkin sekarang kan masih dari STS, kemudian yang sekolah S2, S3 itu belum sesuai banget dengan tantangan-tantangan yang ada. Sehingga nanti ke depannya kompetensinya itu akan kita buat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi nggak sekolah misalkan asal S3, S2 enggak, tapi organisasi butuh ini, kamu SDM bisa jawab ini enggak? Gitu. Nah, harus menjawab itu karena untuk kebutuhan organisasi. Nah, itulah yang kita perlukan. Tapi secara umum dengan tambahan 500 dan sekarang 16.800 sih udah nggak kurang lah, untuk cukup banyak gitu loh. ya, Cukup gitu. Nah, sekarang tinggal meningkatkan kompetensinya ini untuk menjawab baik itu big data, mungkin science data dan sebagainya gitu. Jadi kompetensinya yang mau kita tingkatkan. Berarti akan ditingkatkan di kompetensinya. Dan ya tentunya yang sekarang jadi masalah di SDM kita ini kan Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi janganlah semua minta di Sumatera Utara gitu, atau semua minta di Jawa. Ya adalah itu yang di Aceh, ada yang di Sabang, ada yang di Papua gitu. Ya itu kalau itu sih masalah klasik ya. Tapi ini harus kita tanggulangi, harus kita tangani supaya BPS ke depan menjadi semakin eksis, semakin maju ya. NSU berkelas dunia kan, cita-citanya begitu kan. Dan itu pasti tercapai sebetulnya. Tenang aja, pasti tercapai. Doakan aja. Amin Pak. Kolaborasi kita bareng, kolaborasi bersama pasti tercapai. Betul, Pak. Terus terkait juga dengan sistem metode pekerjaan nih. Nah, kemarin kan baru bisa dibilang nih apel nih kan Pak. Ada bahan paparan tuh yang mengatakan adanya akan dibuatnya dan akan direncanakannya ada sistem FWS, Flexible Working Space gitu kan Pak. Kalau dilihat nih sudah seperti apa kira-kira persiapannya Pak untuk di PPS? Ya, jadi di paparan kemarin dan selanjutnya, jadi begini latar belakangnya. Kemarin pada waktu COVID 2021-2022, dengan pegawai kerja di rumah atau di mana saja lah ya, mungkin WFH atau WFA gitu, seluruh pekerjaan ternyata hampir semua bisa terselesaikan. Ya tentu ada banyak dinamika. Nah, tentunya setelah pandemi ya kita nggak bisa mundur. Ya harus juga yang kemarin aja bisa, masa ini akan kembali seperti sebelum pandemi gitu. Nah, di tahun ini kita akan coba nanti mulai dengan ya kita bekerja ya fleksibel, yang tadi disampaikan fleksibel ya. Jadi salah satunya ya nanti ada jabatan-jabatan tertentu ya kita masih kaji nih, kita masih dipetakan itu bisa bekerja ya dari mana saja. Bisa jabatan tertentu tentunya akan kita kaji. Nah, ini tentunya harus perlu kajian, harus perlu regulasi dan sebagainya. Tapi
di bulan depan kita sudah mulai uji coba. Wih. Nah, uji cobanya di pusat dulu nih. Oh, di pusat dulu Nanti nih. di provinsi sama daerah. Kemarin kan ada Rapimkab nih. Betul, Pak. Kita minta masing-masing provinsi membuat usulan atau kajian ke pusat. Oh. Nanti kalau makin siapa yang makin cepat bikin kajian, terus kita kaji itu oke, ya silakan jalankan. Oh. Jadi kalau Sumut pengen cepat, ya dorong itu supaya cepat bikin kajian. Semut pengen cepet ya, Pak? Tapi tujuannya tetap nggak boleh menurunkan kinerja. Oke. Kerja dari manapun silahkan, tapi kinerja sama outcome harus tetap terjaga. Janganlah ibu-ibu nanti WFA jam 8 masih ke pasar gitu. Ya jam 8 udah siap kerja. Jangan nanti pas WFH misalkan di WA 2 jam baru jawab. Nah, itu nggak boleh. Kan kinerja ya sama dengan nanti harus standby di mana-mana gitu. Nah, kalau itu berhasil, terus sistem pelaporannya nanti seperti apa? Contohnya kajiannya, terus absensinya seperti apa? Nah, kalau ini sekarang masih jalan mau uji coba. Tapi kalau provinsi nanti sudah bisa memberikan masukan atau pemetaan mau seperti apa, nah nanti kita kaji. Kalau memang oke, mulai jalan bisa. Bertahap, tapi jangan seluruh kantor lah. 10%, 20%, tapi bergiliran seperti apa gitu. Berarti memang suatu saat akan seperti itu, tapi mungkin proses Bertahap, dulu ya, Pak ya. ya. Oke. Tapi proses jalan terus. Proses jalan terus, siap, Pak. Tinggal kita tunggu aja. Sekarang saya tantang nih Sumut, kalau bisa minggu depan ngusulin gitu. Nah, nanti kasih tahu ya ke Bapak Kepalanya itu, Pak, harus usulin cepat itu Pak kajiannya. Siap, gitu. Pak. Nanti saya sampaikan langsung ke beliau gitu. Di 2023 nih, kan ada 2 kegiatan besar ya, yang Bapak sudah sampaikan tadi itu sebenarnya ada Rexosec dan ST 2023. Nah, Rexosec kan sebenarnya melanjutkan dari yang tahun sebelumnya, gitu ya kan Pak. Nah, kalau untuk Rexosec sebenarnya output apa sih sebenarnya yang akan kita hasilkan Pak? Karena kayaknya itu seperti sesuatu yang harus kita jaga betul dan memang harus bisa kita pertanggungjawabkan banget kan gitu Pak. Iya, jadi tujuan Rexosec itu kan jelas di itunya. Jadi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat itu. Nah, sebetulnya kalau mau bicara mudahnya bahwa nanti BPS harus mampu menghasilkan by name by address ya dan ini yang sudah di peringkat tingkat kesejahteraannya, keluarga-keluarga ini sudah di peringkat tingkat kesejahteraannya nanti per kabupaten kota, mulai dari yang paling tingkat kesejahteraannya paling rendah sampai paling tinggi. Nah, harapannya nanti data ini akan digunakan yaitu tadi yang untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, output ini menjadi berat karena by name by address dan mestinya cakupannya seluruh keluarga atau penduduk Indonesia dan di peringkat lagi gitu kan. Nah, ini kan berarti kombinasi antara pendataan, modeling ya. Kemudian harus ada akuntabilitas dari publik. Makanya ini ada pendataan, di sini nanti ada modeling dengan pemeringkatan yang namanya dengan Prokmintes, PMT. Habis ini diuji publik dengan FKP gitu. Nah, harapannya nanti datanya betul-betul data yang bisa disepakati dan digunakan oleh berbagai stakeholder, kementerian, lembaga, sama Pemda misalkan gitu. Nah, itu kalau itu bisa dihasilkan, mudah-mudahan saya akan bagus banget. Jadi bantuan-bantuan, program-program nanti pakai satu data. Bukan berarti ini menghilangkan data yang lain yang sudah ada ya. Misalkan ada data A, data B, enggak. Tapi saling melengkapi. Saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Saling melengkapi data-data yang sudah ada, nanti saling melengkapi, dan pada akhirnya nanti data-data ini diintegrasikan gitu loh. Jadi nanti tercapailah satu data gitu loh. Nah, mudah-mudahan itu, makanya itu harus betul-betul benar kita mengerjainya supaya menghasilnya jangan sampai salah gitu ya. Siap, dibantu nanti semuanya. Dibantu teman-teman. Gitu. Oke, ini kan karena ada kegiatan besar nih, ST maupun Rexosec ataupun kegiatan yang lain, survei lain yang biasanya. Nah, biasanya itu kan anggaran, kalau udah kegiatan besar kan alokasi anggarannya juga cukup besar ya, Pak ya. Nah, dan
pengelolaannya juga tidak boleh main-main. Itu kan harus biasanya harus Betul. efektif, efisien dan bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, sebenarnya dari BPS sendiri upaya-upaya apa yang sebenarnya sudah dilakukan untuk menjaga tetap agar pengelolaan anggaran ini tuh efektif, efisien dan bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak? Jadi gini, anggaran itu supaya efektif dan efisien dimulai dari perencanaan. Betul. Kalau perencanaan itu baik, 60-75% pelaksananya baik. Tapi kalau perencanaannya sudah nggak baik, itu ya pelaksananya pasti nggak baik. Nah, disinilah kita mencoba merencanakan anggaran ini sesuai dengan kegiatannya atau programnya. Jadi programnya itu apa saja, baru anggarannya kita penuhi atau kita ikuti. Nah, kalau ini dilakukan, berarti pelaksanaannya antara perencanaan dengan pelaksanaan nanti sudah sejalan. Nah, kalau ini sudah sejalan, tinggal bagaimana pelaksanaan itu harus diawasi, harus dilakukan dengan baik, tidak boleh ada penyimpangan-penyimpangan gitu. Nah, berbagai macam langkah ini salah satunya kita berikan pedoman-pedoman bagaimana melaksanakan anggaran ini, bagaimana regulasinya. Kita kasih pedoman. Makanya salah satunya ada yang namanya pedoman administrasi. Betul. Itu sampai 1564 halaman. Saya nggak ngerti siapa yang pernah baca semua. Saya yakin sih belum ada. Saya baca sekilas saja Pak. Ya, tapi itulah salah satu langkah-langkah dan selalu kita ingatkan semua pengelola anggaran agar mengelola anggaran dengan hati-hati, mengelola anggaran sesuai dengan aturannya dan jangan sekali-kali ada penyimpangan. Betul. Ya, karena kita tidak mentolerir lagi adanya penyimpangan pelaksanaan anggaran. Oke, Ya. sip. Oke, makasih nih Pak buat informasinya mulai dari Rapim sampai dengan ke anggaran. Terima kasih Bapak buat Sama-sama. waktunya. Selamat Semoga untuk nanti semut. Selamat untuk semut. Selamat. Beserta tantangan yang tadi ya Pak. Terima kasih buat waktunya Pak. Semoga nanti ada di lain kesempatan lagi dan buat kawan cerita. Jangan lupa untuk episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, bye.